welcome back to my channel ya guys. Kali ini gue mau curhat pengalaman gue waktu gue jadi pegawai honorer selama 1 tahun 5 bulan. Ya, gue kerjain jadi honorer itu sambil gue kuliah. Hal yang gak enak jadi pegawai honorer, yang pertama yaitu lo harus banget punya sifat peka. Benar-benar lo harus punya banget. Terus selain itu lo harus legowo dan lo itu harus energik gitu. Oke, jadi gini ya, maksudnya itu peka apa gitu. Ya lo tuh harus bener-bener peka sama yang namanya kebersihan. Apalagi nih, misalnya nih ya, eee, bagi gue ini zona merah ya. Lo anak baru, lo anak honorer, terus, lo cewek dan lo orang termuda gitu di antara orang-orang senior yang udah ada di kantor lo gitu. Itu menurut gue ini 4 ini zona merah menurut gue ya. Kenapa disebut zona merah? Karena kalau lo berada di zona merah ini gitu ya, keempat-empatnya ini, lo tuh bener-bener teruji banget kesabarannya, harus harus bener-bener melatih diri gitu ya, mental maupun fisik. Nggak separah itu sih. Gue kayak nakutin sih. Nggak, tenang guys, nggak separah itu kok. Lo tuh harus bener peka gitu ya, apalagi sama yang namanya kebersihan kalau lo cewek gitu ya. Walaupun memang di kantor lo ada yang namanya, maaf ya di sini berisik, walaupun memang di kantor lo ada tenaga kebersihannya sendiri gitu kan, tapi tetap aja lo tuh ya kayak bantuin, misalkan nyapu lah minimal gitu. Soalnya ya kita bikin tameng aja lah gitu buat diri sendiri gitu, biar takutnya kita kan nggak tahu ya orang tuh di belakang kita ngomongnya apa. Jadi ya lo baik-baikin lah gitu, bukan pansos, kok pansos, bukan cari muka ya, tapi emang mending lo bikin tameng aja lah buat diri sendiri gitu, cari aman gitu ya, nggak usah sok gitu, nggak usah belagu ya, nggak usah takutnya gini dibilang, ih dia kok anak baru males banget gitu kan, malesan gitu orangnya, mageran apa gimana. Jangan sampai deh ya ada omongan kayak gitu. Dan kenapa umur gue masukin ke zona merah, karena ya pasti bakal sering-sering kalian bakal banyak disuruhnya gitu sama senior kalian, kayak disuruh misalkan ya minimalnya fotokopi lah gitu kan, tolong dong ini, atau bikin kopi lah gitu, bikin teh, atau kalau ada tamu lo yang harus nyiapin gitu selain atasan lo. Jadi lo tuh bener-bener harus peka banget gitu guys. Betul, benar-benar diuji kepekaannya, diuji kesabarannya, tapi ya emang harus itu tuh semua itu gitu ya, peka, terus sabar itu memang harus lo punya gitu ya sebelum memang masuk ke kantor atau dinas, tapi dimanapun juga memang itu sama ya. Hal itu tuh udah ada di mana-mana gitu, maksudnya peka, sabar, dan macam-macam kayak gitu, nggak cuma di dinas aja, nggak cuma jadi honorer aja gitu. Cuma ini gue mau berbagi aja gitu pengalaman gue gitu kan. Yang kedua yaitu gajinya nggak seberapa. Nah di sini nih, gajinya nggak seberapa, tapi alhamdulillah waktu gue di kantor kemarin ya, di dinas kemarin itu punya teman-teman ASN yang baik-baik banget gitu menurut gue gitu ya. Karena kenapa gue sebut mereka baik? Soalnya mereka itu sering banget gitu berbagi eh, apa namanya, penghasilan mereka gitu untuk dibagi ke kita-kita yang tenaga honorer gitu, karena mereka tahu gitu kita juga ngebantu mereka gitu. Kita juga apa sih ya, barang-barang lah gitu kan. Mereka tuh bener-bener baik sih, ada penghasilan yang dikasih ke kita gitu kan, walaupun emang gak gede, tapi menurut gue sih lumayan lah, lumayan besar gitu, apalagi sama yang namanya THR atau tunjangan yang lain itu ada dari mereka. Dan ini THR atau tunjangan dan penghasilan yang dibagi ke kita tenaga honorer itu menurut gue itu tergantung masing-masing dari kebijakan dinasnya ya, dinas atau kantor kalian. Jadi nggak bisa dipukul rata, oke? Walaupun daerahnya sama, satu kabupaten atau satu provinsi itu biasanya suka beda-beda gitu. Oke, yang ketiga, tapi menurut gue yang ketiga ini ada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah itu kalau dibilang nggak enak, tapi ada enaknya juga gitu. Makanya ini gue memposisikan itu ada di tengah-tengah. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya eh, gini, orang-orang ASN atau orang-orang PNS itu suka banget ngasih kerjaan ke kita yang tenaga honorer gitu. Ya itu sih nggak enak ya, walaupun itu bukan tupoksi kita, cuma mereka juga lihat-lihat gitu kan, nih orang udah kelar belum gitu kerjaan dia gitu. Kalau memang udah ya pasti itu dikasih ke kita gitu, buat kita ngebantuin mereka gitu. Mereka juga pasti bakal sibuk gitu kan sama kerjaan
mereka. Karena emang kerjaan ASN atau PNS itu lebih berat sih menurut gue ya, lebih banyak kerjaannya dibanding kita yang PNS gitu, dibanding kita yang honorer gitu. Maaf guys. Tapi tetap ya, walaupun kita dikasih kerjaan sama PNS, itu kita tetap di bawah bimbingannya dia gitu kan, di bawah bimbingannya beliau. Kita harus gimana ngerjainnya kayak apa. Itu bener-bener diperhatiin banget gitu sama dia. Oke, apa sih enaknya kita ngerjain kerjaan yang dikasih sama PNS? Gini, kalau misalkan pasti kan yang namanya PNS sibuk ya, sibuk ngehadirin rapat, sibuk kerjain ini itu. Dan biasanya kalau rapat atau kerjaan, rapat deh ya, gue ngomong rapat. Kalau rapat gitu, misalkan mereka sibuk, pasti dilimpahin ke tenaga honorer, pasti diutus gitu kan. Nih lo kesini ya gitu. Misalkan nyari teman gitu sama ini, misalkan berdua atau sendiri juga nggak masalah. Nah, enaknya itu di sini kita bisa ngehadirin rapat. Enaknya itu karena dapat snack. Selain dapat snack, biasanya pulangnya itu ada uang saku dan itu buat kita loh gitu. Uang saku itu buat kita gitu, guys. Dinas itu uang tambahannya ya dari rapat-rapat itu, guys. Jadi nih gue mau cerita nih, bukan cerita, ngasih tahu ya. Menurut gue pribadi nih ya, kalau salah maafkan. Menurut gue gini, guru sama di dinas atau kantor lah gitu ya, eh, honorer di kantor itu beda guys. Jadi ada uang tambahan kalau di dinas atau kantor. Karena apa? Kalau guru kerjanya ya ngajar kan, uang tambahan dari mana ya? Gue nggak tahu sih ya uang tambahnya dari mana. Yang gue tahu jarang banget ada guru yang rapat gitu ya, paling rapat sama wali murid. Menurut gue itu nggak ada wasakunya kali ya, gue nggak tahu ya, maaf kalau salah. Tapi kalau dinas atau kantor itu biasanya kalau rapat ya ada uang sakunya gitu, ada yang namanya perjalanan dinas. Nah itu biasanya ada uang dari perjalanannya dari kantor tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ya dari si rapatnya tersebut biasanya ada, jadi udah ada dua tuh ya, udah dikantongin dua amplop tuh. Nah itu bedanya itu guys, antara honorer guru dan honorer yang ada di dinas gitu, menurut gue itu. Jadi banyak pemasukannya yaitu yang dari dinas gitu guys, dari rapat-rapat itu. Apalagi sih enaknya jadi pegawai honorer, yaitu punya waktu luang banyak. Kenapa? Karena emang apa ya, ada, iya, karena memang kerjaan honorer itu nggak terlalu banyak kayak ASN gitu. Jadi kalian punya waktu atau peluang untuk mencari tambahan di tempat lain itu bisa banget gitu, untuk part time atau apa, part time atau kerjaan yang lain gitu, bisnis di luar itu yang tidak mengganggu kerjaan kalian sebagai honorer. Selain itu juga ini keuntungan buat gua yang berstatus mahasiswa gitu kan. Jadi kalau memang gua lagi ada keperluan di kampus gitu, jadi gua ya udah aja ke sana gitu, karena memang waktunya juga banyak yang kosong gitu, masih bisa izin gitu, atau nggak masuk juga nggak masalah gitu. Yang penting kan kerjaan kita sesuai dan cepet, bukan cepet ya, sesuai dan beres gitu kerjaan kita, apa yang diminta gitu udah beres gitu, itu baru boleh izin kayak gitu. Jadi ya enak sih kalau buat yang lagi kuliah di honorer gitu soal waktu ya, karena memang banyak pertimbangannya loh untuk kuliah sambil ngehonor itu. Apalagi enaknya jadi pegawai honorer, yaitu kalian bisa ikut kegiatan ASN. Kalian bisa ikut rapat, ikut perjadin, perjalanan dinas, atau kalian bisa ikut pelatihan, kalian bisa jadi event, kalian bisa jadi panitia event nasional kayak gitu guys. Jadi itu tuh seru menurut gue ya, karena memang nggak, teman-teman kalian yang nggak ikut di pemerintahan itu nggak bisa gitu. Dan ya namanya panitia kan leluasa, bisa ini itu gitu di acara itu, dan teman-teman lu cuma nonton gitu, sedangkan lo ini yang ngatur misalkan ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada pelatihan juga, kalian di situ benar-benar maksimalin gitu, belajar gitu. Kalian ini waktunya kalian belajar, peluang kalian untuk belajar gitu. Kalian ngehonor jangan cuma enak-enak di kantor aja gitu, belajar lah gitu di luar gitu, pergunakan peluang yang ada gitu loh guys.
Nah, ngomongin soal pakaian. Kalau untuk pakaian di dinas gue atau di kabupaten gue deh ya. Di kabupaten gue itu nggak dibedain gitu. Kita yang pegawai honorer boleh pakai baju coklat kaki yang kayak gini, guys. Boleh pakai baju coklat kaki kayak gitu. Jadi kita nggak dibeda-bedain yang mana honorer, yang mana ASN atau PNS gitu, enggak. Cuma kalau di provinsi sudah diterapkan gitu ya, kalau honorer itu nggak boleh pakai baju coklat kaki kayak gitu, bolehnya pakai baju hitam putih. Dan mengenai job desk, di kantor gue pribadi itu sesuai banget sama job desknya masing-masing, kerjaan kita masing-masing. Cuma aja kalau memang lo udah beres sama kerjaan lo, ya lo kudu peka guys. Lo harus minta kerjaan ke teman-teman lo yang lain gitu kan. Atau enggak ya biasanya nih ya yang gue tahu itu kalian sebelum minta kerjaan pasti biasanya udah dikasih kerjaan gitu kan. Biasanya gitu. Jangan kira jadi anak pegawai honorer itu banyak kayak enaknya. Buktinya gue ngerasa kalau gue jadi anak pegawai honorer itu enak. Apa buktinya? Nih, seumur-umur baru kali ini selama gue jadi anak honorer itu gue naik pesawat guys. Ya maaf ya, ini Nora. Nah, masih ada lagi loh. Nih, Iya. gimana? Nih juga ada. Ini jadi guys, gue itu kerja rasa liburan. Oke guys, kalau kalian mau tahu apa aja kerjaan gue kemarin selama di dinas, lo wajib banget nonton nih, kerja rasa liburan. Jadi yang gue ungkapin tadi itu yang gue rasain. Bisa sama, bisa aja enggak sama yang kalian rasain di dinas kalian masing-masing. Karena semuanya itu nggak bisa dipukul rata, nggak bisa disamain, walaupun satu provinsi, satu kabupaten, satu kota itu bisa aja beda-beda karena itu tergantung kebijakannya kantor kalian masing-masing. Oke guys, segitu aja curhatan gue, nanti diterusin besok-besok lagi curhat yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video gue ke media sosial kalian, dan semoga bermanfaat. Thanks for watching, wassalam.